Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Purnamasari dengan NIM 23843047. Di sini saya akan berkomentar terhadap buku belajar dan pembelajaran yang telah saya review. Menurut saya, buku belajar dan pembelajaran merupakan salah satu buku yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya calon guru. Buku ini tidak hanya menjelaskan pengertian belajar dan pembelajaran secara teoritis, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Isi buku disusun secara sistematis sehingga memudahkan pembaca memahami konsep dari hal yang paling dasar hingga pembahasan yang lebih mendalam. Hal yang paling saya sukai dari buku ini adalah pembahasannya yang lengkap. Berbagai teori belajar seperti teori behavioristik, kognitif, konstruktifik, hingga humanistik dijelaskan dengan bahasa yang relatif mudah dipahami. Selain itu, pembahasan mengenai strategi, metode, media evaluasi, serta taksonomi pembelajaran membuat pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses pembelajaran. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan bekal bagi calon pendidik dalam merancang pembelajaran yang efektif. Menurut saya, salah satu kelebihan buku ini adalah mampu menghubungkan teori dengan praktik. Setelah mempelajari setiap bab, saya menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan guru memilih pendekatan metode, media, serta memahami karakteristik peserta didik. Hal ini memberikan pandangan bahwa menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan materi, melainkan juga menjadi fasilitator yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Namun, demikian, saya juga memiliki beberapa catatan terhadap buku ini. Pada beberapa bagian, pembahasannya masih didominasi oleh teori, sehingga pembaca perlu mencari referensi tambahan agar lebih memahami penerapannya di lapangan. Akan lebih menarik apabila setiap bab dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang sering terjadi di sekolah, terutama pada jenjang sekolah dasar. Dengan adanya contoh tersebut, mahasiswa akan lebih menghubungkan teori dengan kondisi pembelajaran yang sesungguhnya. Selain itu, perkembangan teknologi pendidikan saat ini berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, menurut saya, buku ini akan semakin relevan apabila memuat lebih banyak pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi digital, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, serta penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam mendukung proses belajar mengajar. Topik-topik tersebut sangat penting karena sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era digital. Secara keseluruhan, saya menilai buku belajar dan pembelajaran layak dijadikan salah satu referensi utama bagi mahasiswa program pendidikan maupun guru. Buku ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami hakikat belajar, peran guru, karakteristik peserta didik, serta berbagai strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Setelah mempelajari buku ini, saya semakin memahami bahwa pembelajaran yang baik bukan hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga pada proses yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, keterampilan, dan karakter peserta didik. Nah, untuk sebagai penutup, saya berpendapat bahwa buku ini memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk kompetensi calon guru, meskipun masih terdapat beberapa hal yang dapat disempurnakan. Isi buku tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Saya berharap materi yang telah dipelajari dari buku ini dapat menjadi bekal untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.